Eskalasi militer dari konflik di Ukraina dapat menghancurkan hak-hak jutaan orang. Kelompok hak asasi Amnesty International telah memperingatkan. Sekitar 100.000 tentara Rusia telah berkumpul di perbatasan Ukraina, mendorong Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya untuk memperingatkan sanksi yang akan datang dan menggunakan manuver politik dalam upaya untuk mencegah kemungkinan serangan Rusia di Ukraina. Moskow mengatakan tindakannya murni defensif dan menuduh Kiev dan Barat berperilaku provokatif. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberi tekanan lagi ke Presiden Rusia Vladimir Putin soal Ukraina. Ia mengumumkan akan mengerahkan pasukan ke Eropa Timur. Biden mengatakan dia akan mengirim pasukan ke sana, meski tak terlalu banyak. Untuk meningkatkan kehadiran NATO di Eropa Timur karena ketegangan tetap meningkat, tegasnya dikutip AFP. Di sisi lain, melansir Sindonews, ada sekitar 9 negara di dunia yang bisa mendukung Presiden Vladimir Putin jika Rusia perang dengan NATO. Potensi konflik kedua kubu semakin terbuka setelah aliansi NATO menolak tuntutan Rusia tentang jaminan keamanan dan soal Ukraina. Mengutip analisis The Euro-Asian Times, Sabtu, 29 Januari 2022, 9 negara yang bisa mendukung Putin antara lain 5 negara aliansi CSTO, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan, Iran, Kuba, Cina, dan Korea Utara. Bantuan besar-besaran NATO telah tiba di Ukraina di tengah ancaman invasi Rusia. Presiden AS Joe Biden telah menggambarkan kemungkinan serangan sebagai peristiwa yang akan mengubah dunia selamanya. Pemicu utama bagi Rusia untuk melakukan penumpukan pasukan besar-besaran di dekat perbatasan Ukraina adalah rencana Ukraina untuk bergabung dengan organisasi anti-Rusia itu. NATO telah berjanji untuk membela Ukraina. Rudal, tank, jet tempur, dan senjata lainnya secara konsisten tiba di Kiev. Unit-unit juga telah diidentifikasi oleh AS untuk ditempatkan di Eropa untuk menghalangi invasi Rusia. Saat ini, ada cukup kejelasan tentang siapa yang mengangkat senjata melawan Rusia. Namun, penting juga untuk mengidentifikasi negara-negara yang bisa mendukung Moskow jika perang pecah antara Rusia dan Ukraina yang didukung oleh NATO. Moskow memiliki kelompok pro-Rusia dan bahkan pasukan di wilayah Donbas, Ukraina, yang telah lama dituduh menyebabkan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Ini adalah mayoritas orang berbahasa Rusia. Jika terjadi perang, wilayah ini mungkin akan menjadi yang pertama memberikan dukungannya di belakang Rusia. Lalu, ada Collective Security Treaty Organization, CSTO, sebuah blok militer yang mirip dengan NATO. Ini pada dasarnya adalah aliansi keamanan yang terdiri dari negara-negara pecahan Soviet. Jika diserang, 6 negara yang membentuk CSTO, Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan, kemungkinan besar akan saling membela. Terlepas dari kenyataan bahwa organisasi ini tidak dirancang untuk terlibat dengan masalah internal, beberapa atau semua mitra ini pasti akan bergegas membantu Presiden Putin jika Rusia menginvasi Ukraina. Bergerak lebih jauh ke Timur Tengah, Iran adalah salah satu negara yang akan mendukung Rusia dalam kapasitas apapun. Setelah kesepakatan nuklir gagal, Rusia secara konsisten mendekati Iran. Dan juga Cina adalah mitra utama Rusia, baik Rusia maupun Cina memiliki kemitraan multidimensi dengan kerja sama mulai dari perdagangan hingga militer hingga luar angkasa. Cina dengan tegas meminta AS untuk mengesampingkan mentalitas perang dingin dan menganggap serius masalah keamanan Rusia. Dan juga Korea Utara adalah negara yang tetap bermusuhan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Faktanya, Cina dan Rusia baru-baru ini memblokir upaya AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara di PBB menyusul serentetan peluncuran rudal di semenanjung itu. Tidak ada keraguan bahwa Korea Utara akan dengan sepenuh hati mendukung Rusia jika perang skala penuh akan terjadi. Presiden Vladimir Putin dan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel baru-baru ini membahas kerjasama strategis dan berjanji untuk memperkuat hubungan bilateral. Hal ini memicu spekulasi bahwa Kuba akan memihak Rusia jika terjadi konflik. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan kepada jaringan televisi Rusia, RTVI, bahwa dia tidak dapat mengonfirmasi atau menyangkal bahwa Rusia mengirim aset militer ke Kuba jika AS dan sekutunya tidak mengindahkan tuntutan Moskow.